Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi pada pembelajaran daring menggunakan video. Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang komposisi dan fungsi inverse, atau bisa disebut juga dengan fungsi komposisi dan inverse, sama aja. Jadi sebelum kita masuk ke fungsi komposisi, apalagi fungsi inverse, kita akan mengingat sedikit tentang fungsi. Jadi apa sih fungsi? Nah, fungsi ini sebelumnya kalian udah pernah belajar. Jadi fungsi itu adalah relasi atau hubungan. Relasi itu artinya hubungan. Jadi fungsi ini adalah relasi himpunan dari himpunan A ke himpunan B, di mana setiap anggota A itu dipasangkan ke satu anggota B. Jadi pada fungsi, anggota A itu harus berpasangan semua, dan pasangannya itu hanya boleh satu di anggota B. Contohnya, ini ada fungsi A yang terdiri dari X, Y, Z, dan ada fungsi B yang terdiri dari 1, 2, dan 1, 2, 3, dan 4. Di sini bisa dilihat panahnya. Panahnya di sini mengarah, arah panahnya dari A ke B, berarti ini fungsi A ke fungsi B. Oke, di sini akan Ibu pasangkan seperti ini. Oke. Wajib dikasih panah ya. Nah, setelah diberikan garis, maka maka diagram ini merupakan sebuah fungsi. Kenapa? Karena dia memenuhi syarat fungsi, yaitu setiap anggota A dipasangkan ke satu anggota B. X berpasangan dengan angka 1, Y berpasangan dengan angka 3, dan Z berpasangan dengan angka 2. Tuh, jadi si anggota A-nya punya pasangan semua. Gak apa-apa kalau anggota B-nya gak punya pasangan, karena yang penting adalah anggota A-nya. Oke, setelah mengingat-ingat tentang fungsi, barulah kita meningkat ke fungsi komposisi. Apa sih fungsi komposisi? Nah, jadi fungsi komposisi itu adalah gabungan atau penggabungan operasi dua jenis fungsi X atau fx dan fungsi G atau Gx, sehingga menghasilkan sebuah fungsi baru. Jadi pada fungsi komposisi itu fungsinya lebih dari satu. Itu simpelnya. Nah, lambang dari fungsi komposisi itu sendiri atau fungsi komposisi itu biasanya dilambangkan dengan tanda lingkaran yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nah, tanda lingkaran ini dibaca komposisi atau bundaran, atau bisa juga dibaca dot. Tapi umumnya di SMA membacanya komposisi atau bundaran. Lanjut. Oke. Nah, fungsi baru, kan tadi fungsi komposisi itu penggabungan dua jenis fungsi dan menghasilkan sebuah fungsi baru. Nah, fungsi baru yang dimaksud itu adalah fungsi yang terbentuk dari fx dan gx, yaitu f dot gx dan g dot fx atau f bundaran gx, g bundaran f gitu. Jadi kalian bisa baca si tanda bulatan ini dengan komposisi atau bundaran. Oke, terus mari kita jabarkan. Nah, maksudnya f bundaran gx ini artinya kita tulis ya, artinya si G dimasukkan ke F gitu. Jadi F bundaran GX itu maksudnya si G-nya ini, fungsi G-nya ini dimasukkan ke dalam fungsi F. Nah, kalau G bundaran F itu artinya kebalikannya, yaitu fungsi F dimasukkan ke fungsi G. Jadi si fungsi F-nya itu dimasukkan ke dalam fungsi GX gitu. Lanjut. Oke, jadi di sini setelah ini ada sebuah diagram. Oke, nih. Jadi ada sebuah diagram. Jadi maksud diagram ini adalah
Jadi ada sebuah fungsi f dan fungsi g, di mana fungsi f ini menghubungkan fungsi a ke fungsi b. Nih, fungsi a ke fungsi b. Ini lihat bergabung. Ini ada penghubungnya ya. Kemudian ketika fungsi a dihubungkan dengan fungsi g, maka muncullah sebuah rumus yaitu y sama dengan fx. Lalu yang kedua ada fungsi g. Fungsi g ini menghubungkan dari fungsi b ke fungsi c. Nah, fungsi g yang menghubungkan dari fungsi b ke fungsi c itu menghasilkan sebuah rumus yaitu y sama dengan gx. Oke. Maka didapatkan hasil fungsi g dan f yaitu hx sama dengan g bundaran fx sama dengan g dalam kurung fx itu. Kesimpulannya yang perlu diperhatikan adalah pertama, ada dua jenis fungsi komposisi yaitu g bundaran fx dan yang kedua ada f bundaran gx. Nah, g bundaran fx ini berarti g dalam kurung fx, yaitu fungsi fx-nya disubstitusi ke fungsi g. Sedangkan f bundaran gx itu berarti f dalam kurung gx. Jadi fungsi gx-nya kita masukin ke fungsi f itu. Sekarang kita coba contoh soal biar paham. Jadi ada contoh 1. Diketahui fx sama dengan 2x plus 1 dan gx sama dengan 3x kuadrat. Tentukan f bundaran gx. Pertama, kalian tulis dulu f bundaran gx. Oke. Karena yang ditanya ini ya, tentukan f bundaran gx. Jadi kalian tulis dulu apa yang dicarinya. Baru sekarang jabarkan rumusnya. Tadi rumusnya apa? Kalau f bundaran gx itu artinya fungsi g dimasukkan ke dalam fungsi f. Jadi tulis lagi di sini di sampingnya f dalam kurung gx. Oke. Pelan-pelan ngerjainnya biar nggak bingung. Setelah itu f-nya tulis lagi. Jadi f-nya masih tetap. Sekarang kita ganti gx-nya dengan nilai gx-nya. Oke. Nih, nilai gx-nya ya kan? Kita substitusi nilainya gx-nya. Dalam kurung berapa gx-nya? 3x kuadrat. Jadi jangan bingung 3x kuadrat ini dari mana? 3x kuadrat ini dari nilai gx-nya. Baru deh sekarang kita masukkan si fungsi f-nya. Nah, si 3x kuadrat ini, lihat ini kan bentuknya apa? fx. Sedangkan di sini f 3x kuadrat. Berarti 3x kuadrat ini jadi nilai x di fungsi fx. Oke. Jadi kalian tinggal mengganti nilai x-nya menjadi 3x kuadrat. Nih. Sekarang lihat, tulis sama dengan sini. 2x berarti tulis dulu 2, x-nya ganti ini. 3x kuadrat ditambah 1. Itu. Baru tinggal dikalikan seperti biasa. 2 dikali 3 6, 6x kuadrat ditambah 1.
Jadi inilah hasilnya. Nah, ini untuk menyelesaikan soal F bundaran GX. Pertanyaannya adalah, apakah F bundaran GX sama dengan G bundaran Fx? Oke, ini pertanyaannya nih. Jadi apakah si F bundaran GX ini sama dengan G bundaran Fx? Coba kita buktikan. Tadi kita udah ketemu ya nilai F bundaran G-nya. Sekarang kita cari G bundaran F-nya. G bundaran Fx sama dengan, pertama tulis dulu G bundaran Fx-nya sama seperti yang tadi. Sekarang baru jabarkan rumusnya. Kalau F bundaran Gx itu artinya Fgx, maka kalau G bundaran Fx artinya G dalam kurung Fx. Jadi si F-nya yang dimasukin ke G. Tulis lagi G-nya, jangan bingung. Sekarang lihat nilai F-nya. 2x, nilai F-nya 2x plus 1. Jadi sekarang si Fx-nya kita ganti sama nilai ini. 2x plus 1. Oke, nah ingat, ini juga sama seperti tadi. Jadi ini jadi nilai X di fungsi Gx. Kalau tadi fungsi Fx, kalau yang ini jadi fungsi Gx. Baru tinggal dilihat Gx-nya apa? 3x kuadrat. Berarti tinggal ditulis di sini agak turunan 3, x-nya ganti ini ya, x kuadrat, jadi x-nya ganti ini dalam kurung 2x plus 1 kuadrat. Nah, ingat kan penyelesaiannya jadi 3 dikali 2x plus 1 dikali 2x plus 1, karena ini ada kuadratnya. Oke, sama dengan 3, 2x kali 2x, 4x kuadrat ditambah 2x kali 1 2x ditambah 1 kali 2x 2x tambah 2x 4x ditambah 1 kali 1 1. Baru tinggal dikalikan ke dalam. 3 kali 4 12x kuadrat ditambah 3 kali 4 12x ditambah 3 kali 1 3. Ini sebenarnya bisa ini jangan disederhanain lagi ya, karena kan ini penjabaran dari atas ini. Nah, jadi kita udah dapat nih nilai F bundaran G itu 6x kuadrat plus 1, sedangkan nilai F bundaran G itu nilai F bundaran G itu 6x plus 1, sedangkan nilai G bundaran F itu 12x kuadrat plus 12x plus 3. Artinya F bundaran Gx tidak sama dengan G bundaran Fx. Itu kesimpulannya. Maka didapatlah sifat-sifat fungsi komposisi, yaitu F bundaran Gx tidak sama dengan G bundaran Fx, artinya dia tidak berlaku komutatif atau kebalikan. Yang kedua, ketika ada 3 fungsi yaitu F bundaran G bundaran Hx, maka berlaku F bundaran G bundaran Hx. Jadi dia bersifat asosiatif atau kurungnya bisa dipindah. Yang ketiga, jika dia fungsi identitas maka berlaku seperti ini. F bundaran I atau identitas sama dengan I bundaran Fx. Jadi dia bisa dirubah, hasilnya sama aja, sama-sama Fx. Oke, sekian dari materi fungsi komposisi hari ini. Komposisi dan fungsi inverse. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan.
Jika ada contoh-contoh yang butuh penjelasan, bisa juga ditanyakan, bisa personal chat ke Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.